Hai teman-teman, kita udah ada di Banda Aceh ini. Kita ketemu sana satu secara random ini warung kopi yang rame sekali nih. Rame sekali ya. Itu lihat tuh. Rame sekali dan wah, parkiran di depannya sampai semacet ini nih. Jadi tapi kayaknya di sini tuh agak dilarang untuk ngambil video. Oke, kita bakalan masuk ke dalam. Bye bye. Oke, dan pagi ini aku sarapan itu ditemanin langsung sama Bang Iqbal. Ini dia sekumnya Gcraft DPW Aceh, Provinsi Aceh. Jadi ini dia kopi apa namanya, Bang? Kopi Kubra. Kopi Kubra. Kubra, kopi Kubra ini. Dia agak warna merah. Robusta. Waduh, Robusta. Ini Robusta, kita cobain dia. Cobain. Keras. Tapi udah campur kayak gula dikit nggak, Bang? Ada gula tapi nggak di. Tapi aku sih nggak, lebih suka. Mau nggak? Nggak, aku lebih suka nggak bergula, Bang. Oh iya mau. Dipesan ini. Saya biasa nggak gula juga. Nggak apa-apa, Bang. Ambil aja, Bang. Ini kan tinggal tidak dikacau aja ya. Sebenarnya nggak pakai gula udah manis sebenarnya. Iya, Bang. Kenapa gitu ya? Nggak tahu kalau Ini dia cane ya, Bang. cane. Canenya Aceh. Cane kari. Cane karinya. Kita mau coba. Dicelupin aja kali, Bang. Dulu kan boleh. Cocok nggak? Cocok, Bang. Ini kopi coklat tapi bukan punyanya saya. Kalau pagi nggak suka yang manis-manis. Buat bang. Oh, ini Bang Wage. Benar-benar rame sekali, teman-teman. Rame sekali. Hari kedua di perjalanan 131 hari jelajah Nusantara. Hari ini kita mau cari makanan. Apa nama makanannya? Lobster. Itu. Lobster 5 kilo. Oke. Dan hari itu lagi kelaparan memang. Dan hari ini cuaca di Banda Aceh itu hujan. Anyway, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Gcraft Aceh, keren-keren, anak-anak muda yang keren, inovasi. Dan satu hal yang mau kita sampaikan itu adalah Aceh itu aman. Aceh itu sangat aman dan satu lagi ramah-ramah, humble. Dan kita kan berpikir gini ya, buat yang non muslim, kita berpikir bakalan banyak aturan-aturan yang membatasi kita untuk berwisata di sini ya, dan konflik agama. Ternyata tidak ada, tapi memang kita keluarnya ini kalau cewek-cewek khususnya di Banda itu pakai celana panjang, hal-hal yang sesederhana itu kok, nggak ada yang terlalu berlebihan. Dan tadi pagi kita sarapan di tempat yang rame orangnya juga nggak ada kok yang aneh-aneh ketika tidak memakai yang teman-teman yang non muslim datang. Dan cewek-cewek juga ke ngopi. Iya, yang cewek-cewek juga ngopi kok di sini gitu. Jadi stigma yang bilang ada hal-hal yang tanda kutip seperti itu di Aceh itu salah semua. Aceh aman, humble. Kalian datang ke sini, ya. Humanis ya. Humanis. Ini Aceh humanis. Oke, kita mulai. Biar apa dia bang? Biar emak? Ini tadi namanya apa pesanannya? Mie lobster. Mie lobster. Ini dia. Kita akan makan. Ini dia teman-teman. Ini. Bang Ge, aman Bang Ge? Aman. Yes. Ini dia daging dari lobsternya. Jadi gimana ya bilangnya ya? Enak lah. Tapi baru tahu juga ya, kayak ini pakai lobster itu ternyata cocok ya. Iya. Oh, dan ini di mie itu ada cumi-cuminya. Gurita itu. Oke. Gurita tuh. Yang ini mie guritno. Dia gurita ya. Karena namanya mie guritno. Jadi ini adalah sebuah pengalaman baru
makan mie Aceh pakai tangan nih aku. Ini ya. Kalau kalian mau, yang ini enak kali tuh, pakai manis sekali. Oke, kita mau makan ini bagian. Tadi kaki kelihatan tuh. Sudah habis ya, dan enak sekali, serius. Waduh, udah habis, udah. Selesai. Tinggal satu lagi kakinya. Ini kaki terakhir, dan bumbunya itu meresap. Terus emang cocok ya. Ternyata digabungin sama bumbu mie Acehnya. Dan dagingnya manis. Cuman mungkin kita butuh effort sedikit untuk ngambilin daging dari lobsternya. Enak dan rekomendasi juga. Silahkan datang ke sini, ke Warung Guritno. Kalau ke Banda Aceh mau makan mie Aceh sambal gurita, datang ke Warung Guritno atau campur lobster, datang aja. Enak kan, bumbunya enak, sampai enak jilat-jilat. Ini lagi. Sudah ya, enak sekali. Baik, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman, hari kedua di Banda Aceh aku ketemu dengan sutradara film Jaga Cowong. Jadi film Jaga Cowong ini adalah sebuah film yang menjadi film terbaik di Jaga Desa Award kemarin. Jadi ini film yang diproduksi oleh Desa Karangmangu di Kabupaten Cilacap. Jadi ini sutradaranya Bang Anggi ini ternyata orang Cilacap yang menikah dengan orang Aceh. Jadi aku ketemu sama dia dan dengar-dengar nih ya, filmnya itu mau diangkat menjadi film layar lebar. Nih kita mau dengar harapan-harapannya pekerja ekonomi kreatif ini nih. Film yang dia sutradarain bakal diangkat menjadi film layar lebar. Gimana nih Bang Anggi? Yo Bang Amsal, ternyata kita jumpa di Banda Aceh, kita nggak nyangka-nyangka ya. Alhamdulillah film kita jadi juara kemarin waktu Apetas Jaga Desa Award gitu kan. Harapannya luar biasa. Harapannya itu ya selebar ataupun ya semakin melebar layarnya, juga harapan kami juga semakin membesar lah tentunya gitu. Dan ini suatu hal yang unik menurut aku di film di industri film di Indonesia gitu kan, ketika memang akhirnya pemerintah ataupun ya seperti Apetnas ini juga saya sangat apresiasi gitu, kok punya ide seperti ini gitu, dan ini luar biasa berimpact gitu ketika menghubungkan gitu kan filmmaker desa gitu kan, bahkan filmmaker desa seperti kami menghubungkan ke layar mainstream gitu, industri mainstream gitu. Jadi kami difasilitasi ataupun nanti akan penjajakan untuk diangkat ke film layar lebar kayak gitu. Dan itu luar biasa, itu kayaknya baru pertama kali gitu kan. Itu bagus sebenarnya. Harapan kami ya film ini kan sebenarnya mengangkat ke kebudayaan lokal gitu, dan yang ngerti bahasa lokal ya cuman kami orang desa gitu kan, yang ngerti tentang cowong ini gitu kan. Dan kemudian ceritanya dikombain dengan transparansi anggaran desa gitu kan, pengawalan anggaran desa gitu, yang dimana ya di situ Jaga Desa atau aplikasi Jaga Desa itu berperan sangat penting gitu untuk mengawal itu semua gitu. Dan aku rasa ini problem seluruh desa dari Sabang sampai Merauke ya gitu. Dan ini ya ketika film ini menjadi sukses dan nanti insya Allah akan tayang gitu, itu bisa menjawab ataupun menjadi solusi lah gitu kan, gambaran seperti apa sih idealnya gitu kan, transparansi dana ataupun untuk kebudayaan itu sendiri gitu kan.
gambarannya seperti apa. Itu mudah-mudahan bisa menjadi jawaban, karena ya ini problem dari Sabang sampai Merauke gitu. Mudah-mudahan menjadi satu jawaban lah kayak gitu. Ini peristiwa unik juga sebenarnya di industri film di Indonesia kayak gitu. Itu Bang. Ya, dan di sini kita lihat ya Bang Anggi, kita mau apresiasi sekali lagi buat Apetnas. Aku melihat Apetnas di sini menjawab mimpi salah satu, mungkin aku bilang salah satu ya, kreator lokal yang pada akhirnya idenya itu diangkat menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan satu lagi, itulah, ide itu sangat mahal, ide itu tidak ternilai dari. Terima kasih sekali lagi, kita tunggu film ini Jaga Cowong di layar lebar. Waduh, ini pasti luar biasa sekali. Bye bye, sampai ketemu. Orang karo nih. Mamanya, mama, Burginting. Sama laki lagu. Hai Bang, sama-sama. Salut saya sama Bang. Waduh, makasih Bang, makasih. Mana tadi pagi? Belum nyampe. Jalan Karya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam kreatif teman-teman, langsung aja. Ya. Yang pertama, kita kasih penghormatan dulu untuk Ketua Umum Gekraf Aceh, adik atau abang Sumil Iqbal. Hari ini kita mau dengar perjuangan beliau atau harapan beliau untuk anak-anak muda Aceh, pejuang-pejuang kreatif yang ada di Aceh, agar ada amsal-amsal sesepuh lainnya di Aceh ini, Bang. Langsung aja abangku dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, aku ini adalah seorang pekerja ekonomi kreatif yang sempat dipenjara selama 131 hari. Dan alhamdulillah puji Tuhannya kemarin itu 1 April divonis bebas ya. Karena perjuangan dan teman-teman semuanya juga yang nge-share mungkin video-videonya, yang mungkin buat konten juga. Dan hari ini aku mempunyai kerinduan untuk 131 hari jelajah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jadi Sabang, Aceh menjadi provinsi pertama yang aku kunjungin untuk mencari atau mendengar, menjemput aspirasi para pekerja-pekerja ekonomi kreatif. Dan sungguh luar biasa bisa ada di tempat ini. Aku melihat Gekraf Aceh luar biasa, kepengurusannya luar biasa, masih muda-muda dan cukup idealis. Salam hormat sekali lagi buat kepengurusan Gekraf Aceh. Dan aku pikir kalau sebuah organisasi mau maju itu harus dipegang sama anak-anak muda yang idealis. Dan satu lagi teman-teman semuanya, jangan takut untuk berkarya. Kalau kita benar, lawan terus, karena perjuangan yang setengah-setengah itu lebih buruk daripada tidak berjuang sama sekali. Kita akan tetap merdeka kalau kita berjuang, Bang. Dan untuk acara ini, aku pikir sangat luar biasa. Ini juga mungkin akan menjadi sarana yang baik untuk ekonomi kreatif kita lagi. Dan semangat terus. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah kasih waktu di sini. Salaman, kalau dari kami Bang, itu salamnya Mejua-jua. Boleh disambut teman-teman, Mejua-jua. Oke, terima kasih.